ruang yang memiliki sudut lebih banyak. Pertama, kita punya memiliki titik sudut lebih banyak maksudnya ya. Pertama, mari kita tentukan titik sudut dari bangun ruang pertama, yaitu prisma segi 4. Ini prisma ya. Kita lihat ya, titik sudut pada prisma segi 4. Di bagian alas ada berapa titik sudutnya? Ada 4. Kemudian di sisi atapnya ada berapa? 4. Sehingga jumlah titik sudutnya adalah 4 tambah 4 sama dengan 8. Betul. Nah, sekarang kita di sebelahnya punya bangun apa ini anak-anak? Prisma segi 3. Nah, prisma segitiga kita tentukan dulu anak-anak ada berapa titik sudutnya. Di bagian alasnya ada nih alasnya yang ini betul ya. 3 tambah 3 sama dengan 6. Sekarang anak-anak lingkarilah yang memiliki sudut lebih banyak. Berarti dilingkari prisma segi 4 atau prisma segitiga? Prisma segi 4. Lingkari ya. Yuk mari silakan anak-anak juga melingkari dan menuliskan jumlah titik sudutnya ya sesuai jawaban nanti kita tentukan bersama-sama. Sudah. Sekarang anak nomor gimana? Diberi nomor yang tadi, bukan nomor ya ini anak-anak, ini angka yang menunjukkan sudut dari bangun ruang tersebut ya. Dikasih supaya ingat ya. Nah, tadi ini bangunnya sama seperti bangun yang kita tentukan sudutnya pada gambar sebelumnya ya anak-anak. Ini adalah gambar prisma segitiga yang memiliki berapa sudut atau berapa titik sudut? Berapa? Ayo dilihat gambar sebelumnya. Berapa? 6. Iya, kita tulis ya. 6 titik sudutnya. Selanjutnya di sebelahnya ini ada gambar 5 segi 3. Nah, 5 segitiga memiliki sudut sebanyak di sisi alas ada 3 dan di sisi atapnya ada 1, sehingga jumlahnya ada 4. Mana yang lebih banyak? Antara 5 segitiga dan prisma segitiga. Prisma segitiga. Prisma segitiga, kita lingkari jawabannya untuk prisma segitiga. Sudah, Bu Al. Sudah? Sudah, Bu Al. Untuk nomor 1, apakah bisa dipahami oleh anak-anak seluruhnya? Bisa. Bisa. Bu Al lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Silakan anak-anak mengikuti. Halaman 31, Bu Al. Ya, betul, halaman 31. Nah, ini masih sama seperti sebelumnya. Kita diminta untuk melingkari bangun ruang yang memiliki sudut lebih banyak. Sekarang coba anak-anak tentukan, sudah hafal belum ya? Titik sudut dari bangun ruang kubus ada berapa ya? 8. Betul, ada 8. Ini aku tulis di dalam. Nah, ada 8. Kemudian titik sudut dari bangun ruang 5 segi 4 ada berapa ya? Alasnya 4, kemudian di bagian atapnya ada 1, sehingga totalnya adalah 5. Betul. Aduh, 5-nya jelek banget, Pak. Maaf, malah dibalik. Oke. Sehingga tadi kita lingkari mana antara kubus dan 5 segi 4 anak-anak yang dilingkari? Yang dilingkari adalah bangun ruang kubus.
Karena ruang kubus tadi memiliki titik sudut lebih banyak. Nah, berikutnya anak-anak, kita punya gambar prisma segi 5. Prisma segi 5 kita hitung yuk, ada berapa titiknya. Bagian alas ada 5 dan bagian apa ada berapa? 5, sehingga jumlahnya adalah 10. Pintar, betul. Totalnya ada 10. Kemudian kita punya prisma segi 4 anak-anak. Nah, ini memiliki jumlah titik sudut, di alas ada 4, kemudian di atap juga ada 4, sehingga jumlahnya berapa? 8. Betul. 8, sehingga kita lingkari mana antara prisma segi 5 dan prisma segi 4 yang lebih banyak sudutnya? Prisma. Betul, prisma segi 5 kita lingkari ya. Untuk gambar nomor 2, bisakah kita cukupkan? Ditulis juga ya titik sudutnya ada berapa di sampingnya supaya ingat. Sudah, Bu Al. Bisa kita lanjut ke nomor 3, anak-anak? Bisa. Sekarang Bu Al minta anak-anak menentukan ini gambar apa namanya? 5 segi 3. Betul, 5 segi 3. Ada berapa jumlah sisinya? 5. Ada berapa jumlah sisinya? Betul, ada 4. Pintar. Di sebelahnya ini ada bangun ruang lagi anak-anak. Prisma segi 4. Coba kita hitung ada berapa sisinya. Sisi alasnya dan sisi atapnya masing-masing 1. Dan sisi tegaknya ada berapa? 4. Jadi kita hitung 4 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 6. Ayo, 6 ya. Sekarang mari kita lingkari bangun ruang yang memiliki sisi lebih banyak anak-anak. Ini ya. Nah, bisa ya anak-anak semuanya ya. Untuk nomor 3 yang pertama ini sudah paham ya. Selanjutnya kita lihat gambar berikutnya anak-anak. Ini ada gambar apa? Ada yang tahu? Ada gambar apa ini namanya? Prisma segi berapa ya? Dihitung seginya. Betul, prisma segi 6. Nah, prisma segi 6 ini punya berapa sisi ya anak-anak? 6. Ayo, 8. Betul, prisma segi 6 memiliki 8 sisi. Kita hitung dari mana? Prisma segi 6 tentu saja memiliki sisi tegak yang jumlahnya ada 6. Kemudian dia memiliki alas dan atap yang masing-masing 1. Sehingga 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Nah, gambar berikutnya anak-anak ini ada gambar prisma segitiga. Tadi kita sudah tentukan ya, ada berapa sisi dari prisma segitiga? Masih ingat ada berapa? Ayo, berapa? Tadi kita sudah tentukan di nomor 1 ya. Masih ingat? 6. 6. Enggak, yang tadi nomor 1 itu jumlah rusuknya, jumlah sudutnya kok ya. Ini sisi anak-anak yang diminta. Sisi kita hitung dari tegaknya ini ada 3, kemudian sisi alas dan atapnya masing-masing 1 dijumlah menjadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Betul, iya pintar. Sehingga mana yang kita lingkari anak-anak? Antara
antara prisma segitiga dan prisma segi 6 mana yang memiliki sisi lebih banyak? Prisma segi 6. Iya, pintar. Yang lebih banyak adalah prisma segi 6. Hebat, pintar semuanya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Itu angka Ditulis? Iya, tulis biar ingat. Sampai di sini yang mau ditanyakan lagi? Ya, apa bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak semuanya? Bisa. Oke. Besok kita jadwal tatap muka tetap membahas ini dulu ya. Bisa kita lanjutkan anak-anak pembahasan kita hari ini? Bisa. Nah, kalau bisa silakan anak-anak buka modul matematika kita halaman 32 ya. Udah, Bu An. Ya, baik anak-anak. Nah, setelah anak-anak sudah belajar mengenai berbagai macam nama bangun ruang, kemudian menyebutkan rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk mengenal pola bangun ruang. Nah, pada subtema sebelumnya kita sudah belajar untuk menentukan pola bangun datar. Cara untuk menentukan pola bangun ruang sama seperti saat anak-anak menentukan pola bangun datar. Nah, bagaimana caranya? Bu, maaf kalau saya terlambat. Iya, tidak apa-apa. Yang penting sudah langsung mengikuti ya. Selamat datang yang baru bergabung, silakan anak buka modul matematika halaman 32 ya. Sudah? Oke. Nah, sekarang lihat anak-anak. Sekarang anak-anak bisa mengamati ya bahwa jika bangun ruang disusun, maka akan membentuk suatu pola tertentu. Nah, sekarang lihat ada contoh pertama dari pola bangun ruang. Ini ada bangun ruang kubus balok. Kubus balok, kubus balok. Nah, secara berurutan pola bangun ruang di atas seperti yang tertulis di situ. Itu ya. Polanya berulang. Nah, polanya hanya ada 2. Sekarang anak-anak lihat gambar berikutnya. Ada gambar berikutnya, kita punya apa ini anak-anak? Namanya yang bangun ruang pertama. Tabung. Kemudian ada apa lagi setelah tabung? Lingkaran bangun ruang. Oh ini harusnya gambar bola ya. Bola. Di tempat anak kurang jelas. Kemudian ada lagi ini harusnya bola, mungkin ya cetakannya kurang jelas ya. Kemudian berulang menjadi tabung, bola, dan kubus. Sehingga ini ketika kita disuruh untuk mengisi lagi, terusnya pola kita isi apa ini anak-anak secara berurutan? Tabung, bola, kubus, tabung. Tabung. Jawabannya sudah ada di bawah ya. Nah, Ibu Al hanya menuliskan contohnya saja. Nah, sama gambar. Tidak perlu. Nah, sama seperti kemarin sudah belajar pola bangun ruang, cara mengerjakan soal-soal pola bangun ruang seperti ini ya. Sampai sini bisa dipahami belum anak-anak?
Jadi kita tentukan dulu nama bangun ruangnya, kemudian tentukan polanya, dan ketika kita diminta untuk mengisi pola yang masih kosong, tinggal urutkan dari depan. Nah, sekarang supaya kita lebih paham, kita berlatih yuk mengerjakan soal di halaman 33. Kita tentukan dulu nama bangun ruangnya ya anak-anak, ditulis ya. Ini ada gambar, apa namanya anak-anak ini? 5 segi berapa ya? 5 segi 3. Kemudian bangun sebelahnya namanya apa? Sama ya. 5 segi ditulis. Kemudian sebelahnya 5 segi 3 ada bangun apa ya anak-anak? Halo. Bagus. Nah, sekarang anak-anak coba tentukan nih di bagian yang kosong ini. Ini harusnya polanya. Betul, harusnya 5 segi 3. 5 sudah, kemudian 5 segi 3, baru kemudian kubuslah di gambar. Silakan anak-anak Bu Al berikan waktu selama 2 menit untuk menggambar, mengisi pola yang ya. Silakan dimulai dari sekarang. Betul, digambar. Iya, digambar. Bu Al berikan waktu selama 2 menit untuk menggambar bangun ruang 5 segi 3. Yang di bawah ditulis enggak? Ditulis dan digambar. Silakan anak-anak. Oke. Bu Al, saya belum. Iya, Bu Al masih berikan waktu pada anak-anak untuk menggambar ya. Bu Al, sudah Bu Al. Ya. Saya belum Bu Al. Ya, tenang saja, yang belum tidak masalah, masih Bu Al berikan waktu ya.
Sudah. Masih ada yang menulis? Oke, untuk nomor 1 apakah bisa dicukupkan? Bisa dicukupkan. Oh, sip. Kalau bisa dicukupkan, kita beralih ke gambar nomor 2 ya, anak-anak. Mari kita mulai. Gambar nomor 2. Gambar nomor 2, yang pertama kita punya bangun ruang yang bernama apa? Ya, oleh huruf B, namanya apa ya anak-anak? Balok. Kemudian ini ada gambar apa lagi selanjutnya? Prisma segi. Coba seginya ada berapa? Segi, coba dihitung lagi. 5. Iya. Kemudian sebelahnya ada gambar sama ya, prisma segi 5. Nah, kemudian silakan anak-anak tentukan bangun ruang setelah prisma segi 5 ini apa ya? Balok prisma segi 5, jawabannya adalah yuk sama-sama, balok. Iya, balok. Kemudian sebelahnya lagi ada prisma segi 5. Anak-anak, sekarang tulisan nama bangunnya saja, menggambarnya nanti setelah Google Meet selesai ya. Ditulis dulu nama bangunnya, kemudian gambarnya nanti ditulisan setelah Google Meet-nya selesai. Sampai halaman berapa, Bu? Ini halaman yang belajar ini. Bu Anal. Ya, silakan ditulis dulu anak-anak. Sekarang tulis dulu nama bangun ruangnya, kemudian gambarnya nanti. Kalau Google Meet-nya sudah selesai, gambarnya sebagai PR saja. PR sampai halaman 34. Bu, saya sudah sampai halaman 35. Semuanya sudah selesai. Siapa ini yang tadi sudah selesai? Saya. Mas Haikal. Semua memperhatikan halaman 35. Bentar, saya belum. Oke, silakan. Bual berikan waktunya masih lama. Iya, Bual berikan waktunya masih lama. Silakan digunakan waktunya. Bual gambar Kalau apa? Gambarnya nanti sarang ditulis dulu saja nama ruangnya. Nanti setelahnya selesai PR-nya adalah menggambar. saya belum. Belum, oke. Silakan. Saya sudah. Sudah. Ya, silakan ini digunakan dulu waktunya untuk mengerjakan ya.
kurang mudah. Gambarnya nanti lagi. Ini sekedar menuliskan dulu ya. Bu, saya sudah selesai. Saya sudah lanjut buat. Buat saya sudah. Kita lanjutkan ya. Anak-anak, pada gambar berikutnya bisa kita lihat ada gambar apa yuk? Sebutkan. Buat saya belum. Apa ini namanya? 5 segi Ya, 3. Kemudian di sebelahnya 5 segitiga ada gambar apa? kan nih. Prisma segi berapa? 5. Kemudian Saya sebelahnya. lupa kuota saya habis. Oke, nanti Bu Al share rekamannya insya Allah ya. Kemudian di sebelahnya prisma segi berapa ya? Kubus. Nah, kemudian sebelahnya kubus ada 5 segi 3. Sehingga bangun setelahnya 5 segi 3 apa ini anak-anak? Setelah 5 adalah prisma segi 5. Dan setelah prisma segi 5 jawabannya adalah kubus. Iya. Nah, boleh anak-anak tulis dulu. Sudah? Belum. Buat saya belum. Belum? Saya Ya, oke, silakan ya. Oke. Hanya ditulis dulu, nanti menggambarnya setelah Google Meeting selesai. Buat saya sudah. Sudah? Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan apa belum nih? Belum. Belum, oke. Bisa. Buat saya sudah. Oke. Buat saya sudah. Bisa dilanjutkan ya? Sudah. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini Nah, sekarang lihat anak-anak gambar berikutnya. Gambar berikutnya kita ada yang membangun ruang yang bernama apa ya? Apa namanya? Yuk. Ada yang mau menjawab? Prisma. Prisma segitiga ya. Prisma segitiga. Kemudian di sebelah mana? Prisma segitiga. Oh iya, silakan bergabung Mas Zaki. Mas Zaki
kita sedang belajar matematika di modul matematika halaman 30 berapa? 32. Iya, Mas Zaki langsung mengikuti ya sama Mas Dava. 33 maaf. Mas Zaki dan Mas Dava silakan buka modul matematika halaman 33. Nah, kita sedang belajar untuk menentukan pola bangun ruang serta menggambar ruang. Nah, untuk sekarang kita mencoba untuk menentukan polanya dulu, nanti gambarnya dikerjakan setelah Google selesai. Sekarang anak-anak lihat, ini kita sudah sampai ke gambar keempat ya. Jadi di gambar keempat ini kita punya bangun ruang prisma segitiga, kemudian ada 5 segitiga. Sehingga pola bangun ruang berikutnya setelah 5 segitiga adalah berulang ya, prisma segitiga, kemudian 5 segitiga. Nah, silakan anak-anak tulis dulu untuk jawaban soal nomor 4, kemudian nanti setelah bermenit selesai bisa digambar. Maaf, itu halaman berapa ya? Halaman 23. Saya sudah. Oke. Ini masih ada yang menulis, soal tunggu lagi. Untuk yang sedang menulis tidak masalah. Sudah? Bawahnya ini. Saya belum. Oh, belum. Nah, Ini Kan urutannya kayak gitu. Terus nanti ini gambar ini coba tadi bisa. besok kita bahas lagi saat pertemuan ya. Besok anak-anak kan berangkat. Siang. Oke, bisa kita lanjutkan anak-anak? Nah, sekarang kita lihat gambar terakhir ya, gambar nomor 5. Pada gambar nomor 5 kita memiliki bangun ruang yang bernama disebut punya apa? Prisma segi berapa? 3.
bagi 3. Kemudian ini ada bangun ruang kosong ya, belum diketahui. Nah, kemudian ini ada lagi gambar balok. Kemudian ini belum diketahui nama bangunnya. Dan terakhir ini ada 5 segitiga. Ada yang bisa menebak kira-kira setelah balok, prisma segitiga, kemudian apa ya nama bangunnya? Yang kosong di tengah-tengah ini. Ada yang mau menebak jawabannya? Apa yo? Jawabannya adalah 5 segitiga. betul, 5 segitiga. Sehingga setelah bangun ruang balok, nah ini ada kotak kosong lagi diisi dengan bangunan ya. Sudah. Prisma segitiga. Betul, prisma segitiga. Pinter ya. Nah, sekarang silakan ditulis dulu gambarnya nanti setelah unitnya selesai. Gimana? Pohon kacang hijau.